Alfi mulai melakukan tindakan yang amat tidak terbayangkan tentunya untuk kalian semua. Karena pasalnya malam itu jasad Tiara dipisah-pisahkan menjadi bagian kecil. Kepala dari Tiara sendiri disimpan di lemari. Kalian bayangkan, potongan dari bagian tubuh yang lain dimasukkan ke dalam kantong plastik. Sebagian itu pun ditempatkan di kamar mandi, bahkan tulang belulang dan giginya juga mendapat perlakuan yang tidak wajar jika dia manusia. Hari ini kita akan bahas kasus yang berbeda dari biasanya karena kasus kali ini sangat amat menggemparkan di Indonesia, khususnya di kota Mojokerto. Awal September 2025, warga Mojokerto digegerkan oleh penemuan yang amat mengerikan. Pasalnya, ada sebuah potongan tubuh bagian kaki manusia tergeletak di jurang kawasan Pacet. Awalnya, orang mengira itu hanyalah sebuah bangkai hewan. Namun, saat diperiksa lebih dekat, kenyataan yang terbuka justru jauh lebih kelam. Potongan kaki itu hanyalah awal dari sebuah pemisahan tubuh paling sadis yang pernah terjadi di Indonesia. Sebuah kisah tentang cinta yang berubah jadi obsesi, lalu menjelma menjadi mimpi buruk berdarah. Dialah Alfi. Eits, tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Masuk ke latar belakang. Dialah Alfi Maulana, pria 24 tahun asal Labuhan Batu, Sumatera Utara. Alfi ini merupakan sosok yang pendiam, jarang bergaul, pernah bekerja juga sebagai jagal hewan atau pemotong hewan. Dan disinilah pasangannya bernama Tiara Angelina Saraswati berumur 25 tahun. Ia merupakan perempuan ceria yang berasal dari Lamongan. Alfi dan Tiara pun tinggal bersama di sebuah kos di kawasan Lidah Wetan, Surabaya. Kepada tetangga, Alfi dan Tiara ini mereka mengaku sebagai suami istri siri. Dan pada saat ditanya pun, tetangga melihat pasangan ini sangat amat biasa aja. Gak ada yang aneh, cuman memang ada cekcok namun tidak besar. Selebihnya mereka amat tertutup. Di balik pintu kamar kos itu, ternyata hubungan mereka perlahan berubah. Tuntutan ekonomi, rasa cemburu, dan tekanan hidup membuat ikatan mereka pun rapuh. Tidak ada yang tahu bahwa retakan kecil ini akan berakhir pada tragedi yang amat mencengangkan. Malam tanggal 30 Agustus 2025, malam yang berjalan seperti biasa. Tapi pada malam itu, Alfi pulang larut. Pintu kamar kontrakan pun terkunci dari dalam. Ia sudah menunggu hampir 1 jam, menunggu Tiara untuk membukakan pintu. Namun, selama 1 jam itu, Alfi yang tidak bisa membendung emosinya marah besar. Akhirnya, setelah 1 jam lebih, pintu itu pun terbuka. Dari sana, kata-kata tajam pun terlontar. Emosi pun langsung meledak luap. Dari emosi yang meledak itu, tanpa disadari, Alfi menuju ke ruang dapur dan mengambil sebuah Alfi yang mencoba melukai Tiara dan berhasil mengenai lehernya. Di sana, cairan merah pun sudah mengalir deras. Tiara sudah tidak berdaya dan tidak bisa apa-apa akibat luka yang ditimbulkan oleh Alfi. Dan bukan hanya 1 luka saja yang ditimbulkan oleh Alfi, melainkan beberapa yang menibatkan Tiara kehilangan nyawanya. Setelah Alfi selesai meluapkan segala emosinya, tidak berhenti sampai di situ. Karena menurutnya, kematian saja tidaklah cukup. Berbekal pengalaman sebagai jagal hewan, Alfi mulai melakukan tindakan yang amat tidak terbayangkan, tentunya untuk kalian semua. Karena pasalnya malam itu jasad Tiara dipisah-pisahkan menjadi
bagian kecil. Awalnya, pihak kepolisian pun hanya menyebut ada sekitar 65 potongan. Tapi yang lebih mencengangkan, ternyata jumlahnya lebih banyak lagi, menjadi 300 bagian. Kepala dari Tiara sendiri disimpan di lemari. Kalian bayangkan, potongan dari bagian tubuh yang lain dimasukkan ke dalam kantong plastik. Sebagian itu pun ditempatkan di kamar mandi, bahkan tulang belulang dan giginya juga mendapat perlakuan yang tidak wajar jika dia manusia. Saat rekonstruksi dilakukan pun, akhirnya polisi juga mengungkapkan bahwa mereka menemukan bagian-bagian tubuh itu banyaknya di dalam kamar kosnya, termasuk yang tadi di lemari, di plastik hitam, dan jumlahnya amat sangat banyak sekali. Bahkan ada juga yang dibuang ke jurang pacet. Dan tidak hanya berhenti di situ, yang paling mengerikan adalah setelah melakukan pemisahan tubuh, Alfi lebih gilanya lagi tetap tinggal di kamar tersebut. Ia tinggal di kamar tersebut selama 1 minggu. Ia tidur sekamar seranjang dengan tubuh dari pacarnya sendiri. Sepintar-pintarnya Alfi menyembunyikan bangkai, tetap akan tercium juga. Pasalnya, tepat pada 6 September 2025, penemuan bagian tubuh dari kaki Tiara dipacet menjadi titik balik. Pasalnya, polisi curiga ada kejahatan besar di baliknya. Penyelidikan pun akhirnya mengarah pada satu nama, yaitu Alfi Maulana. Akhirnya, tepat 1 hari setelah investigasi lebih lanjut terkait penemuan warga itu, polisi di tanggal 7 September langsung menyergap Alfi di kamar kosnya. Ketika polisi tiba pun, Alfi tetap mencoba melawan. Ia akhirnya dilumpuhkan dengan timah panas. Dan tidak berhenti sampai di situ. Di dalam kamar kos itu pun rahasia mengerikan lagi akhirnya terbongkar. Rahasia apa? Rahasia dari bau menyengat, ada cairan-cairan merah, dan kantong plastik yang penuh dari bagian tubuh. Sebuah kamar kos sederhana berubah menjadi tempat penyiksaan paling mengerikan. Setelah diselidiki lebih lanjut, Alfi pun ditahan oleh pihak kepolisian. Diinterogasilah mengapa semua ini terjadi, mengapa Alfi akhirnya tega membun-bun pasangannya sendiri. Dan Alfi pun mengaku pada pihak polisi bahwa ia kesal karena Tiara sering menuntut uang, menekan dirinya dengan berbagai permintaan. Tekanan ekonomi pun bercampur dengan emosi yang terpendam, akhirnya meledaklah pada malam itu. Tidak hanya dari pihak kepolisian, pihak psikolog menilai kesehatan mental bahwa hubungan Tiara dan juga Alfi ini memanglah tidak sehat atau biasa disebut toksik. Alfi yang merasa terjebak tidak mampu mengendalikan amarah dan dengan pengalaman sebagai jagal, ia akhirnya melakukan pembun-bunan dengan cara yang paling mengerikan. Seakan itu hal biasa yang Alfi lakukan. Motifnya pun ternyata sederhana, emosi dan tuntutan hidup. Tapi akibatnya, kehidupan seorang perempuan pun harus berakhir tragis. Dan seorang pria biasa berubah menjadi algojo berdarah dingin. Tibalah pada saat pengadilan. Alfi yang kini dijerat pasal 340 KUHP tentang pembun-bunan berencana. Dan tidak hanya di situ, ancamannya pun hukuman mati atau seumur hidup atau bisa juga 20 tahun penjara. Tapi kasus ini pun jelas menyisakan pertanyaan yang besar. Pasalnya, bagaimana mungkin seorang pria pendiam yang dikenal biasa saja bisa berubah menjadi pembun-bun yang sadis? Dan bagaimana juga ia sanggup hidup, bernafas, bahkan tidur di kamar yang penuh potongan jasad dari tubuh wanita yang pernah ia cintai? Bagaimana menurut kalian?
Tapi dari kasus Alfi Maulana ini yang bukan hanya tentang pembunuhan aja, melainkan ini adalah cermin untuk kita semua bahwa rapuhnya batas antara cinta, obsesi, dan kepuasan dari manusia. Dan dari kasus ini juga kita bisa belajar bahwa cinta yang sejati bukanlah tentang memiliki, bukan tentang menguasai, apalagi tentang menuntut. Cinta sejati adalah tentang merawat, menjaga, dan memberikan kehidupan. Ketika cinta sudah berubah menjadi obsesi, ia bisa menjadi racun. Dan ketika obsesi dibiarkan tumbuh tanpa kendali, tragedi pun tak terelakkan. Ingat, cinta yang tulus tidak pernah meminta pengorbanan dalam bentuk darah. Cinta yang sejati selalu menghidupkan, bukan menghilangkan. Semoga dari tragedi ini menjadi pengingat kita semua bahwa setiap emosi harus dijaga, setiap luka harus disembuhkan, dan sebelum semuanya terlambat. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang menyukai kasus kriminal misteri yang mencengangkan dari seluruh dunia, jangan lupa untuk dibantu di klik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus menggemparkan lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata. Terima kasih.